Pak Joshua terkait suku bunga ini bukan satu-satunya, karena buat kami di pelaku usaha misalnya industri keuangan terkait dengan pembiayaan ataupun kredit yang akan menjadi satu portofolio kami, lebih banyak yang kita lihat dan kita cermati adalah satu, daya beli masyarakat yang memang saat ini masih belum juga meningkat, dan kita bisa lihat dari hasil penjualan di Gias sendiri yang baru saja lalu, di mana portofolio kami banyak di otomotif. Kita ketahui bahwa dari data yang saya dapat dari Gias ini sendiri, penjualan unitnya meningkat, tapi yang dibeli kendaraan-kendaraan yang relatif nominalnya atau rupiahnya lebih kecil, sehingga dari sisi value transaksinya hanya 11,8 triliun. Ya, pemirsa, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5% di bulan Agustus 2025. Keputusan tersebut konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi di tahun 2025 dan 2026, kemudian stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang percaya diri untuk menurunkan kembali suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin dari sebelumnya 5,25% menjadi 5% di bulan Agustus 2025. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25%. dan suku bunga lending facility sebesar 5,75%. Dengan demikian level BI rate turun sebanyak 2 kali dalam 2 bulan terakhir. Peri menambahkan langkah penurunan BI rate tersebut konsisten dengan terendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembayaran perusahaan tumbuh 1,9% year on year pada Juni 2025 menjadi Rp501,83 triliun, didukung pembayaran investasi yang tumbuh 8,16%. Adapun profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat sebesar 2,55% dan NPF net 0,88%. Gearing rasio tercatat 2,24 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Berbagai sumber untuk ID Action. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan percaya diri, Bank Indonesia turunkan lagi BI rate menjadi 5%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Kemudian juga ada Pak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Suwandi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Joshua, seperti yang sudah disampaikan kemarin rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini kembali menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5%. Nah, Pak Joshua, apakah keputusan ini sudah sesuai dengan konsensus ekonom atau seperti apa nih, Pak? Ya, sekalipun memang tidak sesuai dengan konsensus ekonom, tapi ini sesuai dengan ekspektasi kami. Ya, di mana memang kami sebelumnya sudah memperkirakan bahwa di RTG bulan ini BI memiliki ruang untuk memangkas suku bunganya. Nah, ruang yang dimasukkan ini adalah kalau yang disampaikan kemarin oleh Pak Peri adalah berkaitan dengan bahasa teknisnya adalah ruang output gap. Ya, artinya kalau kita bicara dari sisi kapasitas ekonomi kita itu masih lebih besar daripada permintaannya. Ini yang sedang dilihat oleh Bank Indonesia dan juga mempertimbangkan di mana di semester kedua khususnya ini BI juga menilai bahwa akan ada
downside risk ya dari pelemahan global ya, dari China melambat, lalu juga dampak implementasi tarif yang akan mulai terefleksi nanti di kuartal ketiga. Makanya oleh sebab itu Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunganya, karena di saat bersamaan pun juga inflasi terkendali, rupiah pun juga stabil, sehingga sebenarnya tidak ada halangan ataupun tidak ada rintangan untuk Bank Indonesia memangkas suku bunganya, karena tentunya kembali lagi pro growth stance ini masih tetap eksis ya, karena tentunya di satu sisi karena kalau kita lihat inflasi yang rendah ini pun juga salah satunya pun juga mengindikasikan bahwa daya beli kelas menengah masyarakat pun juga mengalami pelemahan, sehingga oleh sebab itu Bank Indonesia perlu untuk melakukan intervensi kebijakan, dalam hal ini menurunkan suku bunga. Dan memang tapi ini bukan salah satunya ya, artinya ini menjadi salah satu kondisi yang diperlukan, namun yang menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan lagi adalah bagaimana nanti spending pemerintah. Ini yang sangat krusial banget, karena kalau tanpa ada spending pemerintah yang signifikan, artinya pemerintah masih sama pola belanjanya sama seperti di semester pertama, di mana di awal tahun sampai dengan bulan Mei itu masih ngerem belanjanya, tentu ini tidak akan positif buat mengangkat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti dampak dari penurunan suku bunga BI ini pun juga belum akan produktif dan efektif. Baik, Pak Joshua. Nah, dari kacamata pelaku usaha, khususnya dari industri pembiayaan, Pak Suwandi, ini angin segar sesuai harapan atau bagaimana, Pak Suwandi? Ya, tentunya penurunan suku bunga Bank Indonesia ke 5% sesuatu hal yang sangat baik buat pelaku usaha. Namun demikian, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joshua terkait suku bunga ini bukan satu-satunya, karena buat kami di pelaku usaha, misalnya industri keuangan, terkait dengan pembiayaan ataupun kredit yang akan menjadi satu portofolio kami, lebih banyak yang kita lihat dan kita cermati adalah satu, daya beli masyarakat yang memang saat ini masih belum juga meningkat, dan kita bisa lihat dari hasil penjualan di Gias sendiri yang baru saja lalu, di mana portofolio kami banyak di otomotif. Kita ketahui bahwa dari data yang saya dapat dari Gias ini sendiri, penjualan unitnya meningkat, tapi yang dibeli kendaraan-kendaraan yang relatif nominalnya atau rupiahnya lebih kecil, sehingga dari sisi value transaksinya hanya 11,8 triliun. Nah, ini yang kita harus cermati, dan kalau suku bunga salah satu yang misalnya bisa menjadi efek buat kami di perusahaan pembiayaan adalah mungkin nanti efeknya adalah ke depan. Kalau yang kredit yang saat ini berjalan, kami tidak akan melakukan adjustment, karena di perusahaan pembiayaan suku bunganya fix pada saat debitur ngambil kredit, itu fix ditentukan pada satu momen, dan tentu untuk 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun ke depan. Yang kita lebih cermati adalah daripada slicknya debitur kita yang baru ini, karena banyak yang masuk slicknya kena di call 2, call 3. Nah, ini akan kami tolak, karena yang harus kita lebih lakukan adalah dari sisi portofolionya tuh harus sehat buat kita, bukan dari suku bunga. Suku bunga tentu menjadi salah satu faktor di mana cicilan tentu akan menjadi lebih rendah dibandingkan kalau misalnya mengambil tahun yang lalu, misalnya kalau terjadi adjustment dari suku bunga ini sendiri. Demikian, Mas Pras. Baik, ini menarik kalau kita bicara mengenai daya beli, kemudian Pak Joshua jadi juga menyoroti terkait dengan belanja pemerintah. Nah, Pak Joshua, lantas bagaimana dengan keputusan Bank Sentral ini? Apakah memang momentumnya sudah tepat begitu dengan kondisi domestik, tadi ada penurunan daya beli masyarakat, kemudian Anda katakan bagaimana juga kondisi global, geopolitik, geoekonomi juga kan masih terus terjadi, kemudian belanja pemerintah yang diharapkan masih bisa di boosting lebih jauh lagi begitu, Pak Joshua? Ya, kalau dikatakan tadi kondisinya tepat ya, karena tadi sudah kami sampaikan bahwa inflasi rendah, rupiah juga terkendali, lalu juga ada dan stance pro growth-nya pun juga sangat sesuai, artinya penurunan suku bunga ini pun juga sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia di beberapa RDG belakangan ya, bahwa stance kebijakan moneter adalah tetap pro growth. Artinya kebijakan penurunan suku bunga ini saya pikir ruang momentumnya tepat gitu ya, dan tentunya kedepannya dan Bank Indonesia pun juga tetap memperkirakan bahwa suku bunga Amerika berpotensi juga turun sekitar 50 basis point di tahun ini, di sisa akhir tahun ini. Sehingga oleh sebab itu saya pikir Bank Indonesia pun juga saya pikir masih sangat relevan ya memangkas suku bunganya dan tetap menjaga selisih nilai suku bunganya dengan suku bunga Amerika Serikat untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar
Dan di samping itu pun juga kembali lagi yang perlu diperhatikan lagi adalah kondisi likuiditasnya, likuiditas perbankan. Ini juga sangat penting sekali karena selama tadi likuiditas perbankan ini masih relatif ketat, transmisi ataupun penyesuaian suku bunga perbankan nantinya ini pun juga akan cukup terpengaruh. Tapi ujungnya kembali lagi kalau kita bicara permintaan kredit, tadi Pak Suwandi sudah bicara dari sisi konsumsi ataupun konsumen, tapi kalau kami lihat juga misalkan dari sisi investasi yang dilaporkan oleh BPS yang tumbuh mendekati 7% di kuartal kedua, itu pun juga tidak disupport sepenuhnya oleh kredit perbankan, baik itu modal kerja ataupun kredit investasi. Karena kalau kita lihat, ini sebagian besar korporasi itu masih mengandalkan dana internal, which is itu return earning dari periode sebelumnya. Sehingga oleh sebab itu, itulah menjadi salah satu penyebab mengapa pertumbuhan kredit di bulan Juli, seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia, ini kembali melambat. Dan harapannya dengan adanya penurunan suku bunga ini dan juga tadi akselerasi, ya, Menteri Keuangan mengatakan 1.200 triliun lebih akan digelontorkan di semester kedua ini, dan itu harapannya kita aminkan semuanya, sehingga kombinasi dari penurunan suku bunga dan juga belanja pemerintah yang lebih cepat ini dapat bisa menyasar tadi ya kepada konsumsi masyarakat, lalu juga kepada optimisme kepada pelaku usaha, sehingga permintaan kreditnya pun juga akan lebih meningkat lagi, dan ujung-ujungnya kondisi dari perekonomian kita pun juga akan semakin lebih sustain lagi ke depannya.